Tidak betul. Orang kaya bagaimanapun, orang yang membawa keris itu tadi bisa dihabiskan kekayaannya. Dari apa? Itu besi atau emas atau? Dan sama sing kerisnya itu dari emas. Loh, kerisnya dari emas? Ya. Betul-betul tahu Mas. Di sebelah sana ada pintu masuk tadi ya? Ya, pintu masuk tadi itu memang ada pocong. Dan di sebelah situ memang ada genderuwo Mas. Betul itu. Rahayu salam sejahtera selalu saudaraku tercinta dimanapun anda berada. Ya, saat ini kita bersama dua orang spiritual atau indigo ya. Perkenalkan, ini adalah adik Fajar yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia maya, di medsos ini, yang anak ini sudah melalang buana ya, dari tempat gerumbul ke tempat misteri-misteri yang di Jawa Timur khususnya. Nah, saat ini kita kolaborasikan dengan Mbak Jiwo. Karena apa, Mbak Jiwo kemarin sudah saya istilahnya beritahu kalau ada sosok anak ada pemuda yang umurnya masih sedikit, tapi si anak ini tahu makhluk astral atau keberadaan harta atau benda-benda yang ada di dalam tanah ataupun di balik alam gaib ini, teman. Nah, seperti apa, langsung kita ketemukan dengan Mbak Jiwo ya. Gimana Mbak Jiwo? Hari ini kita mau kemana? Dan sebelum kita Mbak Jiwo menjawab, saya ingin bertanya, Mbak Jiwo ini penasarannya dengan adik Fajar ini bagaimana? Kok? Nah, penasarannya itu begini Mas. Anak ini dibuat-buat, apa tahu betul, apa ada yang mengikuti? Maksudnya mengikuti itu ada yang nempeli gitu loh Mas. Oh ya, gitu maksudnya. Ilmu yang ada di adik Fajar ini benar adanya ilmu sejati ataukah ilmu yang istilahnya sulapan gitu Mbak? Iya. Kita ajak kemana ini Mbak? Ke punden belakang rumah itu Mas. Belakang itu kan ada punden yang sangat angker dan ada apa ya, tempatnya pusaka, tempat kekayaan ada itu di situ Mas. Oh, ada. Nah nanti itu adik Fajar ini saya suruh lihat apa betul-betul tahu apa enggak gitu Mas. Oh gitu. Gimana? Ya. Adik Fajar sudah siap? Siap. Siap ya. Oke, ayo kita langsung ke sana. Oke teman ya, kita mengikuti dua sosok pria yang keduanya ini punya ilmu yang jarang dimiliki oleh anak pada umumnya, terutama adik Fajar ini ya teman-teman ya. Karena si adik ini masih sangat belia sekali, masih apa ya, sekolah apa kira-kira, masih apa, SMP ini ya kira-kira ya, SMP ya kira-kira ya. Jadi termasuk apa ya, bisa bilang rezeki ataukah ini justru malah menjadi suatu bencana. Karena apa, ini adalah ilmu yang jarang dimiliki oleh manusia umumnya ya. Yang kita takutkan adalah adik Fajar ini justru malah dimanfaatkan oleh sosok-sosok abstral juga ya, menurut Mbak Jiwo tadi seperti itu. Saya juga kurang paham, nanti biar Mbak Jiwo yang menerangkan ya teman-teman ya. Kita menuju ke sebuah makam keramat yang menurut Mbak Jiwo di makam ini banyak tersimpan, atau dulunya yang dimakamkan ini adalah seorang yang tidak remeh ya. Ada yang bilang adalah keturunan dari sebuah bangsawan ataupun orang terpandang ya zaman dulu ya, entah zaman kerajaan atau mungkin sebelumnya atau sesudahnya. Dan nanti kita tanya beliaunya ini, dan nanti adik Fajar kita coba menerawang. Apakah penerawangannya nanti juga sama dengan hasil penerawangan dari Mbah Jiwo? Tetap ikuti terus perjalanan kita kali ini, bukan untuk mencari sesuatu yang hilang, tapi untuk menghidupkan kembali sejarah, tempat bersejarah, tempat
nenek moyang kita niat ini nguri-nguri budaya. Ya. Gimana? Ayo sini Jar, Di sini- coba lihat sini, ini Pak, Jar. ya? Di sini coba lihat apa betul ada apa saya ingin tahu. Kamu yang lihat. Di sini ada sosok Om. Iya, sosok apa? Itu bentuknya itu genderuwo. Oh iya betul iya. Di sini tadi itu gua lihat ada sosok di situ lagi mengintip kita. Iya, terus ada apa saja? Di belakang tadi itu ada sosok lagi mengintai kita. Di daerah mana itu sing pring-pring itu? Oh, bambu-bambu tadi. Ya, bambu Iya, tadi. Oh, itu ada sosok apa Mas Fajar? ada pocong di situ. Ada pocong juga. Ya. Kalau tempat-tempat mungkin pusaka atau harta karun mungkin ada atau tidak di sini Mas Fajar? Coba lihat. Di sini memang ada sih Om, tapi di bawah situ. Oh, di bawah. pusakanya. Gimana menurut Mbak Jiwo, apakah benar yang dikatakan Fajar ini atau Fajar ini justru malah ngada-ngada atau bagaimana? Betul Mas. Memang Fajar ini memang betul-betul tahu Mas. Di sebelah sana ada Pintu masuk tadi ya? ya pintu masuk tadi itu memang ada pocong. Dan di sebelah situ memang ada genderuwo Mas. Betul itu, betul. Betul ya. Betul. Terus yang sebelah sana itu ada pusaka dan mas-masan itu di sana itu betul ada Mas. Lah kalau gini kan cuma anak ini masih rawan Mas. Maksudnya rawan bagaimana Pak? Lah rawannya ini yang saya khawatirkan nanti kan dimanfaatkan dengan makhluk-makhluk gaib yang tidak beranu itu Mas. Oh, Yang gitu tidak ya. bisa bertuan itu kan ada Mas. Makhluk gaib, makhluk halus itu kan ada yang tidak bisa bertuan Mas. Oh, maksudnya menyesatkan ya? Nah gitu. Yang saya khawatirkan itu seperti itu Mas. Jadi menurut Mbak Jiwo, adik Fajar ini masih bisa diselamatkan atau masih butuh bimbingan lagi? Ya ini bisa diselamatkan, nanti tetap saya bimbing Mas. Gitu ya. Ilmunya Fajar ini memang dari lahir Mas. Oh, dari Tidak dari makhluk gaib, tidak apa itu tidak. Oh, Itu langsung istilahnya gawani bayi gitu ya? Iya. Atau mungkin dari leluhur Fajar dulu ada yang mungkin sakti atau bagaimana Pak? Ya leluhur-leluhurnya Fajar dulu itu memang ada yang sakti Mas. Makanya ini kesaktiannya leluhurnya dulu itu pindah ke Fajar Mas. Tapi Mas, saya mohon maaf kalau anak ini tidak dibimbing nanti bisa sesat, bisa dimanfaatkan dengan orang lain juga bisa Mas. Jadi bisa sesat dan menyesatkan. Iya. Seperti itu Mbak. Contohnya Mbak, bisa menyesatkan itu bagaimana Mbak? Nah misalkan ada orang lain, Oke Mbak. ada orang lain menyuruh Fajar mengambil ini untuk ini, nah, itu kan akhirnya menyesatkan Mas. Iya betul. Kasihan dengan Fajar. Jadi, Makanya kita harus membimbing Fajar. Tolong semua saja, mari kita bimbing Fajar dengan betul Mas, biar tidak tersesat nantinya. Oh gitu ya, saya paham. Berarti istilahnya adik Fajar ini nanti justru malah bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yo Fajar, Umi tadi bilang sama saya, Iya. itu ada golekan kencono itu suruh ambil, nggak usah loh. Ya seperti ini, Ya, saya mau tanya sekali lagi kepada adik Fajar. Adik Fajar, sebenarnya ada apa lagi yang ada di dalam makam ini? Di sini ada kayak sesuatu Om. Apa itu? Kayak ada keris, tombak, dan sama pedang. Pedang. Iya di sini. Itu terbuat dari apa? Itu Besi atau emas besi, atau? dan sama sing kerisnya itu dari emas. Loh, kerisnya dari emas. Iya. Waduh, mahal ini Mas. Adik Fajar, kalau boleh saya tahu khasiatnya atau gunanya apa itu? Khasiatnya sing kerisnya itu bisa ngasih uang. Ya. Dan satu lagi itu katanya pedangnya itu kayak musibah. Oh, bencana. Ya. Terus apa lagi ya, Fajar? Aku gak mau nego gak boleh bilang itu. Oh, iya gitu. Ya, bilang baju aja,
Ya, sepertinya Ya, ada sesuatu rahasia ya. Adik Fajar ini biar Mbak Jiwo yang menjelaskan mungkin ya. ya, gini Kalau- Mas. Gimana Mbak Jiwo? Makanya saya bilang adik Fajar ini masih bisa diselamatkan. Buktinya seperti itu. Keris itu tadi Mas, Ya. yang berupa emas, itu gunanya untuk pelet. Kalau keris itu kena orang yang tidak betul, orang kaya bagaimanapun, orang yang membawa keris itu tadi bisa dihabiskan kekayaannya itu Mas. Oh, istilahnya bisa jadi ilmu pengasihan. Ya, untuk apa saja itu bisa Mas. Ilmu pelet itu maksudnya bisa menarik Ya menikah balik itu bisa Mas. lawan jenis gitu maksudnya. Iya, mempermainkan perempuan lah kalau Oh, orang laki-laki. iya, iya. Wah, oh jadi adik Fajar tadi istilahnya ngomong gitu malu ya mungkin. Iya, Istilahnya itu masih di bawah umur ya. ya, Termasuk bagus juga ini anunya adik Fajar ya. Berarti benar-benar di sini kalau menurut adik Fajar banyak pusaka. Sebenarnya siapa sih Mbah? Yang dimakamkan di sini itu sebenarnya siapa Mbak Jiwo? Lah ini kan leluhur dulu Mas. Ini zaman dulu ini sampai sekarang ini kan saya itu ada di sini itu sudah ada makam ini. Ini makam leluhur Mas. Zaman kerajaan dulu ini mungkin ini ya masih kerabatnya kerajaan itu saya juga kurang tahu Mas. Yang pasti orang Ya. bangsawan atau orang yang bukan orang demer-demer ya? Ah, bukan orang biasa seperti kita Mas. Memang betul Mas, di sini tuh banyak harta karunnya itu ada Mas. Pusaka seperti itu ada. Kalau memang ada, apakah misalnya, mohon maaf Mbak, kalau saya atau orang lainnya ngambil bisa Mbak? Bisa itu kan pasti ada syaratnya Mas. Harus pakai syarat. Iya. Tidak semua orang berarti. Tidak semua orang bisa mengambil Mas. Biarpun itu barang itu kelihatan, belum tentu kita ini bisa ambil. Boleh dibawa pulang, belum tentu bisa dibawa pulang. Iya, gitu. Bisa jadi. Nah, ular itu nanti bisa jadi ular apa, harimau apa bisa Mas, yang menerkam itu Berubah wujud. Wujudnya itu berubah gitu loh. Ya Allah. Berarti meskipun ada pusaka tapi tidak semua orang gimana? Tidak semua orang bisa mengambil. Salah satu punya istilahnya keturunan atau darah biru mungkin. Nah, gitu Mas. Oh, tak pikir bisa semua orang ngambil begini Oh, atau kalau tirakat bisa begini. semua orang ngambil ya sudah diambil orang Mas. Gitu Bang. Berarti ternyata pusakanya leluhur itu juga tidak sembarangan orang yang membawa gitu Bang. Iya. Harus punya ya bisa. titisan darah biru atau orang istilahnya sudah kuat derajat atau Nah, bagaimana? kalau nggak kuat derajat ya nggak mungkin bisa Mas. Oke. Gimana teman-teman? Apakah kita sudah cukup sekian atau bagaimana ini menurut Mbak Jiwo ini Mbak? Apakah sudah cukup dengan adik Fajar ini atau kita langsung kembali? Ya. Nanti kita masih bisa membimbing adik Fajar ini biar tidak terjerumus dan tidak diperlakukan orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Oke, siap. Ya, saya minta tolong juga Mbak Jiwo nanti jangan istilahnya bosan-bosan ya, jangan nyerah karena adik Fajar ini benar-benar salah satu aset ya, bisa dibilang aset yang mahal karena apa? Adik Fajar ini punya keistimewaan seperti itu ya. Semoga Mbak Jiwo nanti mau mengangkat adik Fajar ini menjadi muridnya Mbak Jiwo gitu. Iya. Monggo Mas kita langsung kembali ke ya mari Mas. rumah atau perkampungan biar tidak keburu malam ini teman-teman ya. Ya teman-teman, demikian video kita kali ini dengan adik Fajar. Kita kolaborasikan dengan Mbak Jiwo. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini dan juga ilmu-ilmu positif ya. Kita hanya ingin memberikan edukasi dan juga istilahnya hiburan-hiburan yang dari sisi yang berbeda. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sehat dan selalu saudaraku tercinta dimanapun Anda.